Oke. Kitab Matius, apakah kau percaya tulisannya itu cuma? Loh, kamu ini nyusun skripsi? Bukan, gini maksudku, biar kita bahas. Apakah biar masuk kita nanti ke debat? Kau kan berkata bahwa pernyataan Yesuslah kerangka acuan. Kalau Paulus tidak masuk rekap, kan begitu? Karena Anda nggak paham, Anda nggak paham. Saya mengatakan begini, kepada saudara, lihat agar kita konteks. bedah Lihat mana konteks. yang bisa kita jadikan rujukan, Oh, mana yang tidak. bukan begitu. Bukan begitu cara belajar dengan Bang Sum itu, nggak gitu. Saya Bukan, percaya kepada Paulus. Gini cuma, agar jangan kau penentu mana benar, mana tidak benar, mana Ya, sesuai makanya denganmu, kau dudukan benarkan. konteks. Yang nggak sesuai Makanya dudukan denganmu, konteks. kau bilang Jangan kau bawa- bohong. Jangan Jadi kau biar bawa kita bedah mana bohong, mana tidak bohong. Kalau Anda mau berdiskusi ilmiah, saudara, membahas sebuah satu perkara, maka perkara yang muncul harus kau dudukkan pada standarisasi sumber yang ada pada saat itu. Iya, Jangan kau jadikan batok kepalamu yang hanya berisi doktrin dan dogma itu untuk menggiring rasa apa yang ingin kau mau bertentangan dengan tulisan yang ada. Saya katakan Begini, nih, contoh, diam dulu, contoh. Gantian. Apakah Pak Bang Suma percaya kepada Paulus? Abis ini, abis kau Percaya. ngomong aku ngomong ya. Ya, enggak mungkin lah Pak Soeharto habis ini. Percaya. Contoh. Oke, lanjut. Jangan so pintar. Saya nggak suka orang bodoh yang so pintar. Hey. Saya lebih suka sama seperti saudara yang tadi barusan. Beliau mau belajar. Enggak. Kita akan sudah masuk ke bahas materi debat, PMT, tapi agar jangan iya, kau tunggu bilang dulu. ketika aku terangkan, kau bilang bohong. Anda kan Ayat bertanya, itu bohong. Anda kan bertanya Kau sama bacakan aku, jadi kitab saya Wahyu, menjawab. Kau bilang bohong. Kau ambil sebuah ayat menurut kepentinganmu saja. Yang Makanya sesuai lihat dengan konteks. kepentinganmu, kau bilang benar. Makanya lihat konteks. Kalau kita melihat konteks, berarti ada beberapa kisi-kisi dan referensi yang menjadi pesan untuk menilai pesan yang Anda jadikan objek penilaian. Begitu cara diskusi. Sekarang saya mengatakan, saya percaya Paulus. Percaya apa? Percaya dengan pengakuannya. Kalau dia mengaku bertemu dengan Kristus. Dan saya percaya Paulus. Kalau Paulus ini, menurut dia harus diteladani. Apa teladan itu? Mereka pengikut-pengikut Paulus harus meninggalkan semua aturan-aturan Tuhan yang ada di perjanjian lama. Nah, status saya apa di sini? Percaya kepada Paulus. Begitu cara diskusi. Jangan kau seperti rektor yang nggak pernah belajar bahasa daerah, habis itu kamu ingin mengoreksi seorang mahasiswa jurusan bahasa daerah. Belajar psikologi pendidikan, Bung. Kalau mau berdiskusi, kalau Anda cuma modal semangat, Anda pernah belajar psikologi pendidikan, mending Anda turun. Anda sedang berhadapan dengan orang yang pernah belajar. Wow. Ya iya dong. Wow. Wow. Oke. Darel, Katakan dulu aku sama Juma lu. enggak gini Darel. Kalau kau mampu berdiskusi secara ilmiah dan data, mampu kau sama Bang Juma. Tapi kalau kau nggak mampu sama aku, sekali lagi ku ingatkan ya. Kalau kau mampu untuk berdiskusi, silahkan. Tapi kalau nggak mampu kau sama tadi dari tadi mengamati Juma berdiskusi dengan kawan yang tadi yang sudah turun itu. belum turun dia. Siapa bilang belum turun? Dia bohong kau. Belum turun, itu masih di atas. Kau jangan nipu kau. Agar Mana turun itu masih di atas tuh. Sebentar. Kau aja udah nggak betul nih cakap. Agar jangan Juma menjadi penentu, semacam dia hakim atas kebenaran dan tidak benar terhadap Alkitab. Kepala otak kau, orang pakai data dari tadi kok. Nah aja kau ngomong. Ketika dinyatakan si kawan tadi tentang sebuah ayat, bohong kata si Juma. Mengapa si Juma menjadi hakim atas Alkitab? Nggak boleh. Hei saudara, Kenapa Juma? Sejak kapan Juma menjadi standar kebenaran Alkitab? hei, kenapa saya mengatakan bohong? Saya minta kehendak bapaknya mana? Dia tunjukkan Tesalonika. Anda nih gimana ceritanya? Kamu pakai ijazah palsu? Ketika sebuah ayat dibacakan untuk dia mempertahankan, Kau ngaku lulusan fakultas seksiologi pakai ijazah palsu kau ini? Bukan nih kita yang ngomong ini. Kenapa? Ya makanya aku bilang salah enggak ketika saya minta, ketika saya minta kehendak Bapak, habis itu dia tunjukkan Tesalonika.
Apa tidak ada pesan di situ bahwa ternyata orang ini yang dianggap Bapak adalah Paulus? Hah? Saya kan minta kehendak Bapak, yang ditunjukkan kehendak Paulus. Berarti dengan kata lain dia mentuhankan Paulus. Rasio Anda kemana? Makanya belajar psikologi pendidikan itu bagus untuk perdebat, untuk pelajari gitu loh. Saya minta kehendak Bapak, dikasih Tesalonika. Berarti Bapak yang dimaksud di situ siapa? Paulus. Berarti penyembah Paulusnya ini. Ular macam apa kau ini? Diskusi itu, dudukkan perkara itu dengan betul. Ketika orang minta mana perkataan Bapak, mana kehendak Bapak, berarti pandangan kita dalam cakrawala keilmuan, sudut pandangnya harus ke kitabnya orang Yahudi. Masa ke surah-surah Paulus gimana ceritanya? Itu di gereja mungkin, di depan para apologet Islam jangan, karena mereka ini siang malam mengunyah itu Bible. Udahlah, kamu dengan abang saya, dengan guru saya, Bang Blender, silakan kasih sedikit vitamin beliau di otaknya, kasih piknik dia dulu, Bang. Silakan. Darel, kalau kau mengatakan tadi Bang Juma bohong, sesuai apa yang dikatakan Bang Juma, mana keinginan Bapak itu? Kau tunjukkan. Coba kau sebutkan sekarang. Apa keinginan Bapak itu? Coba kau sebutkan. Baru kau bisa berkata gitu. Coba. Apa yang diminta Bang Juma tadi? Kau jawab. Kau jawab coba. Macet kau kan? Bisa kau kan? Kau sebutkan di mana keinginan Bapak itu, coba sebutkan. Hei, hei, mana? Besok keras kau. Mana? Kau sebutkan. Diam kau. Hah? Izin membantu, Bang. Nah, silakan. Kasihan saya, kawan saya bantu. Izin Bang Zuma. Apa yang mau dikatakan? Enggak, itu aja dulu, sebutkan aja dulu. Apa keinginan Bapak? Jadi kemana-mana dulu. Ya, Bang Rosum ini baik. Iya, itu dulu. Jadi enggak, tadi si Darel mengatakan bohong, menghakimi. Nah, silakan Bang Rosrum. Ya, jadi kehendak Bapak kalau di Bible saya itu memang betul di Matius 7 ayat 21 itu bukan setiap orang-orang yang berseru pada keturunan, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, ayat 21 ini hanya satu ayat, cuman penjelasannya di bawah di Bible saya itu sekian banyak, separuh halaman lebih. Di sini menyatakan kehendak tegas mengajarkan bahwa melaksanakan kehendak Bapaknya yang di surga merupakan suatu syarat untuk memasuki kerajaan surga. Ya, kalau di Bible yang lama, di Bible yang lain yang untuk jemaat awam itu perikopnya berbeda. Ini Bible Bible apa Pak Rustum tuh? Bible kok ada dua Pak Rustum? Iya, memang. Jadi kalau yang Bible yang ini itu tidak dipublikasikan umum ya. Berarti tertentu aja. Memang untuk materi pendidikan dan pelajaran gitu. Kalau ini yang di umum ya, umum. Perikopnya makanya berbeda. Itu jadi berbeda tuh. ada di atas ayat 21 itu ada perikop sendiri. Tapi kalau Bible yang lama ayat 21, nah, terus kemudian kalau Bible yang untuk jemaat awam itu ada hal pengajaran sesat. Tetapi kalau yang betul Bang Zuma tadi, kalau Bible yang untuk pendidikan itu pohon dan buahnya tentang itu tadi semak duri dan segala macam. Hancur. Saya ini membela ya, saya ini membela tempat saya ya. Jadi maksudnya kehendak Bapak di sini. Nah, kemudian kalau tadi teman saya mengatakan bahwa kita harus dengan iman dulu bukan dengan akal, itu saya bantu meluruskan bahwa di Matius itu kita diwajibkan untuk mengasihi Allah itu dengan hati, dengan jiwa dan akal budi. Jadi harus dengan akal juga. Kalau kita beriman nanti dengan cukup dengan diimani saja, ya nggak lebih dari membaca Bible-nya umum yang dibaca jemaat setiap hari ini, Bang. Ini saya dari konteks akademisi ya, saya tidak membela dari siapa-siapa. Terima kasih Bang Blender, terima kasih. Kalau seandainya Bible itu berbeda-beda, inilah menyebabkan terjadi banyaknya denom di kekristenan. Ya kan? Ini salah satunya. Terlalu banyak denom di kekristenan, masing-masing punya pemahaman sendiri. Akibat Bible-nya aja pun beda-beda. Makanya berantem jadinya. Inilah. Jadi sekarang pertanyaannya, manakah yang benar di antara denom kalian semua itu? Manakah yang benar? Bapak belur lah.
Itu beda, di atas beda. Pemahaman Pak Denom dengan Ral beda. Apa gak berantem kalian semua? Apa gak dicampakkan ke neraka kayak gitu? Banyak kali Denom. Makanya betul tadi waspada terhadap nabi palsu. Buku-buku ini catat ya Matius ya. Matius 23:13. Yesus yang mengatakan, celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalian adalah pembuat kejahatan, ya kan? Allah akan menjatuhkan hukuman berat kepada kalian orang-orang Farisi. Banyak mengatakan, celakalah kau hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kau orang munafik, karena kalian menjadi penghalang besar bagi orang lain yang ingin menjadi warga kerajaan Allah. Sedangkan kalian sendiri tidak masuk. Celakalah kalian hai Taurat dan orang-orang Farisi, kamu semua munafik. Kamu mencari ke sana kemari sampai menjelajahi lautan dan daratan untuk mendapat satu orang yang mau menjadi anggota kelompokmu. Dan ketika orang itu sudah bergabung, kamu menjadikan dia calon penghuni neraka. Enggak ya? Kamu menjadikan dia calon penghuni neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Pertanyaannya, Filipi itu perkataan siapa? Filipi perkataan siapa? Ayo, perkataan Paulus. Filipi 3:5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Dar mati kalian berserak. Serak kalian. Sedangkan Yesus mengatakan bahwasanya orang Farisi tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang Farisi masuk neraka. Orang Farisi lah yang membawa orang-orang untuk masuk ke dalam neraka. Siapa orang Farisi itu? Paulus. Seraglen. Paulus mengatakan aku orang Farisi. Adakah pengecualian terhadap orang Farisi sini? Nggak ada. Yesus mengatakan celakalah kau hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Tidak ada di situ Farisi Jawa, Farisi Batak, Farisi Ambon, nggak ada. Orang Farisi, titik. Siapa orang Farisi? Paulus. Blender, semangatkan kau blender. Apalagi, yo selo lah kau, goyang kali kau. Kau itulah kawan. Mulai masuk iblis itu. Nah, coba. Kau percaya dengan Paulus? Ini kan Percaya dengan lagu Paulus? Hah? lagu Aku lama. pakai data Darel, aku pakai data, kau jangan pakai congor lah, congor kita di sini. Kau pakai data. Udah Sekarang aku tanya, udah Paulus itu siapa menurut koin, kau? ganti kau cari koin kan gitu blender kan agak-agak Cari koin kemana-mana kau cakap. Sekarang kau buktikan aja. Cuma banyak dapat koin Kau sebanyak cakap kau buktikan aja. Kenapa panas kau? Lagi congor di sini, kau lagi congor. Bising kali kau nggak pakai data, aku pakai data. Aku pakai, kau jangan congor. Sekarang aku tanya sama kau, Paulus itu kau imanin? Kau percaya dengan Paulus? Hah? Sedangkan Yesus mengatakan orang Farisi tidak masuk kerajaan Allah. Orang Farisi itu akan dihukum berat. Orang Farisi itu membawa orang-orang untuk bergabung di dalam kelompoknya dan akan membawakan mereka ke dalam neraka. Yesus yang mengatakan itu terhadap orang Farisi. Apalagi Paulus orang Farisi. Ayo, mau apa kalian bilang? Hah? Betul kan yang selama ini terjadi? 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Sama kayak kalian. Ketika diskusi yang kalian sampaikan berdasarkan keyakinan dan dengan kebodohan, bukan berdasarkan firman Tuhan. Makanya setiap diskusi sama kalian jawab dengan akal-akalan, bukan pakai data. Sama. Pengikut Paulus. Yang kalian sampaikan bukan berdasarkan firman Tuhan, sama kayak Paulus. Makanya itu semua Paulus membatalkan hukum Taurat juga dibatalkan oleh Paulus. Matius 5:19, siapa yang meniadakan, menghilangkan salah satu perintah hukum Taurat, maka akan menduduki kerajaan paling rendah, kerajaan surga. Efesus 2:15, dengan matinya manusia di tiang kayu salib telah membatalkan. Tadi katanya telah menghilangkan. Tadi kata Yesus siapa yang menghilangkan salah satu aja. Sedangkan Paulus menghilangkan. Galatia 5:4, jikalau kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Mana yang kalian ikutin? Hah? Makanya kalian ini, oten-oten ini, banyak kali ya ketika kalian baca kitab itu dari kejadian sampai kecelakaan, keguguran. Tunggu dulu kok, saudara. Apa lagi kau? Hah? Apa? Apa kau?
Makanya di Kristen biar kan dia dapat koin. Nah, kau aja. kepala otak kau tuh masalah koin, longor kali kau, sibuk kali kau, panas kau kan. Makanya di Kristen ini banyak sudah punya kelainan. Ketika kalian membaca, diam kau. Ketika kalian membaca di Kejadian, siapa yang tidak menyunatkan dirimu maka akan dilenyapkan dari bumi ini. Kalau kau baca kitab kau dari Kejadian itu, udah. Ketika kau baca di Kejadian, disunatlah kau, sunat. Udah, habis itu kau baca lagi runut, habis itu kau baca ke Galatia. Siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Mak, kau tengok burung kau dah kau sunat, terpaksa dipotong lagi habislah. Makanya kayak kiamat kayak itu semua, banyak kelainan. Habis dari Kejadian dikatakan di situ, kalian baca di runut ya dari kitabmu. Siapa yang tidak menyunatkan dirimu, maka kau akan dilenyapkan dari bumi ini. Keras itu bos. Terpaksa kau sunatlah kau ke bidan, nah cerek. Habis itu kau baca lagi 2 bulan 3 bulan, baca kau runut. Ketika kau buka Galatia, siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak berguna bagimu. Bah, hancur kau, hancur. Terpaksa potong lagi lah burungmu, habis. Makanya bisa kelainan, habis kan? Itulah, makanya rusak. Semua rusak gara-gara Paulus. Diserak kalian. Itulah kau imanin. Hah? Itu kau imanin Paulus itu. Enggak saja apa yang dikatakan, maka samalah perkataan Paulus sama kalian. Yang kalian sampaikan di sini dari congor semua, bukan berdasarkan firman Tuhan. Dari akal-akalan. Lagi blender sama Tian Sampan. Apa yang mau kau bilang? Kau aja dapat Apa yang mau kau bantah? Narasi kau bantah. Kau usah gitulah. Sekarang Darel, kutanya sama kau, Tuhan kau berapa? Berapa Tuhanmu? Hah? Macet kau misalnya Tuhan. Kalau bahas Tuhan macet kau bahas Tuhan. Macet kalau bahas Tuhan kan? Hah? Macet kalau bahas Tuhan, ampun kau kan? Nah itu, kalau bahas Tuhan kalian macet kalian. Mana kalian pengikut Yesus? Mana pengikut Yesus? Bidat kalian semuanya. Yesus mengatakan mengesahkan Tuhan satu-satunya, mengesahkan Tuhan. Tuhan kalian pun banyak, peninggal aku nengok kalian. Ketika kalian disuruh berkata, Yesus Tuhanku, berdoa kepada Bapa. Bapa kami yang di surga, enggak ada Yesusnya. Cemana doa kalian mau dikabulkan? Nggak kalian sebutkan namanya. Kalau kalian di dalam antrian mau minta bansos apa, kan harus disebutkan namanya. Hei, apa, Leminho, panggil, masuk, baru datang. Kalau nggak disebut-sebut nama kalian, cemana kalian mau datang? Nggak terima kan? Makanya pakai akal bos. Makanya tadi konsep kekristenan itu iman dulu baru akal, hancur lah, babak belur. Kalau iman dulu dari akal, kalau nggak sanggup kalian tinggalkan, nggak apa-apa. Tugas kami hanya menyampaikan kebenaran. Leminho ini cocok, semoga dia nggak bisa tidur nanti malam, ya kan Leminho? Udah macet dia. Kalau model congor lah, congor sama aku bos. Kalau model congor, ya diskusi baik-baik, nggak mampu tinggalkan. Tugas kami hanya menyampaikan saja. Tapi apapun ceritalah, innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apapun yang kami sampaikan, itu apapun yang kami sampaikan kepada kalian, karena kalian menolak kebenaran Allah, lebih mau menuhankan makhluk, Allah menutup hati dan pendengaran kalian. Al-Quran mengatakan, mau apapun yang kami sampaikan kepada kalian, kalau Allah sudah menutup, mau kami pukulin pun, bukti nyata pun di depan kalian, nggak akan kalian terima. Sama 1 Roma 28, karena kalian lebih menuhankan makhluk daripada Allah, maka Allah memberikan pikiran-pikiran terkutuk kepada kalian. Kalian penuh dengan kezoliman, kejahatan, pembunuhan, pengumpat, penista, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak berakal, tidak taat kepada orang tua. Sama nggak dengan tertutup? Itu dia. Karena kalian lebih menuhankan makhluk daripada Allah, makanya Allah memberikan pikiran-pikiran terkutuk kepada kalian. Terbukti bos. Terbukti di Rut Pertamina, Kristen, penuh dengan keserakahan. Bagaimana seluruh rakyat itu dibuat susah sama dia gara-gara 1 orang. Ya, seluruh rakyat coba bagaimana bensin itu dirubahnya, kayak mana keserakahan itu kan, kejahatan itu kan, yang menghancurkan masyarakat, rakyat. Itu kenapa? Itulah Kristen, belum lagi yang lain. Itu terbukti. Karena apa? Karena kalian lebih memilih menuhankan makhluk daripada Allah. Itu dia sebabnya. Sesuai bos. Al-Quran mengatakan gitu, Bible kalian mengatakan gitu. Banting pakai piring, banting. Jangan, nanti bisa dia nggak ada mau naik kalau pakai piring, nggak ada mau naik. Nggak ada mau naik kalau mau piring. Tapi Pak Rostum ini baik. Pak Rostum baik ya, tapi Pak Rostum baik pun Pak Rostum tetap masuk neraka. Makanya aku bilang sama si Kepas,
Kalau kalian sampai saat ini kan kita tujuan untuk mencari kebenaran. Tuhan kita kan cuma satu, ya kan? Nah, di antara banyak agama ini, siapakah Tuhan yang satu itu? Sampai saat ini kalian tidak bisa membuktikan kebenaran tentang Tuhan kalian melalui akal dulu, bos. Akal ya, tidak bisa membuktikan sampai saat ini. Hanya kami yang bisa membuktikan kebenaran Tuhan kami. Artinya satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemilik langit dan bumi. Berarti kalau dia Tuhan satu-satunya, kalian mengikuti aturan-aturan Islam. Salah satunya ketika kalian meninggal, kalau kita mati, ada siksa kubur. Makanya aku bilang sama Kepas, kalau kau nanti mati, ya mati, kau bawa 2 peti. Satu peti itu kau, satu lagi peti tilam pakai kapok sama helm, biar diajar kau. Kalau kau bungkus badan kau pakai tilam, biar nggak bengkok ginjal kau, aku bilang. Gitu dia. Makanya aku bilang sama kalian, pasti kalian mengikutin aturan Islam, kalian ikutin. Retak lagi, marok buka, ketebak. Siapa nama Tuhan? Bengkok ginjal. Rahang retak. Siap-siaplah kalian. Siap-siap kalian. Karena sampai saat ini nggak bisa kalian buktikan Tuhan kalian. Semua kita mau masuk surga. Siapa yang nggak mau masuk surga? Semua yang hidup ini pasti mati. Semua pasti mati. Semua kepingin masuk surga, bos. Aku pun kepingin masuk surga. Cuman kayak kalian enak kali kayak gitu. Mati. Udah. Tuhan menciptakan kalian manusia. Udah. Habis itu setelah kalian hidup, dibeli kalian rezeki, dibeli kenikmatan dunia, dibeli kalian anak, kebahagiaan di dunia. Udah. Habis itu kalian melakukan perzinahan, Tuhan yang nanggung. Kalian enak-enak melakukan zina, Tuhan nanggung dosanya. Kalian enak menderita, Tuhan itu. Habis itu mati, kalian masuk surga. Enak kali kalian kayak gitu. Enak kali. Apa sih kelebihan kalian? Jadi apa gunanya kalian diciptakan? Udah diciptakan kalian, Tuhan kalian yang menanggung dosanya. Kalian yang berzina, kalian enak-enak, Tuhan yang menanggung. Habis itu mati langsung masuk surga. Demon aku kalau gitu, demon di akhirat bakar ban aku. Apa pula kelebihan kalian? Enak kali kalian. Kok kalian masuk surga? Apa sih kelebihannya? Enak saja. Ku ajak demon semua di akhirat. Demon kita bakar ban. Cocok. Ngarang aja, enak kali kayak gitu. Apa kelebihannya? Ya kan? Langsung masuk surga. Makanya menyesal Tuhan itu menciptakan kalian di Kejadian 6 tuh. Menyesal Tuhan menciptakan kalian. Diperintahkan suruh memerintah, bukannya diperintahkan apa yang kalian kerjakan. Apa kata Tuhan nggak kalian ikutin? Enak kali lah kalian kayak gitu. Aduh, pakai akal lah, bos. Sedap kali kayak gitu. Sedangkan pencipta robot aja suruh kerja dia. Kau ciptakan robot, kerja kau. Kerja. Tuyul saja penciptaan suruh kerja. Pencipta yang suruh kerja, bukan mau makan enak. Semua diciptakan suruh kerja. Jangan pula nggak kerja kau terus mau enak-enak masuk surga. Kepala otak kalian itu enak kali masuk surga. Ngarang aja. Ya kan? Pikir pakai akal, bos. Pakai akal, suruh kerja. Jangan nongkrong ke kaki, duduk, habis itu masuk surga. Enak kali kayak gitu. Macam kalian aja manusia di dunia ini. Kalau kayak gitunya semua masuk Kristen, semua. Tinggal enak hidup-hidup ongkang kaki, ya kan? Semua masuk Kristen. Pastilah. Aku mau panitia. Woi, panitia Kristen yuk masuk. Nek coyo. Minho. Besera oten oten. Ampun lari. lari oten semua kalau congor udah. Minho. Mana yang congor-congor kayak Darel tadi? Kalau secara ilmiah kalian sama Bang Juma. Coba jangan congor kayak Minho tadi, secara ilmiah berdata. Bang Juma, jangan mencongor. Nah, ampun. Bang Rostum nih enak nih. Bang Rostum, jadi pemahamannya kayak mana Bang Rostum? Pak Rostum. Ya. Pak Rostum. Ya, Jadi kalau kayak gitu berbeda-beda Bible, Anda yang mengikuti yang mana jadinya? Nggak pening gitu nggak? Kan kalau Bible yang untuk pengajaran seperti di seminari kan memang berbeda ya Bang. Jadi ada sistematikanya. Makanya tadi Bang Zuma itu komplain kenapa tentang kehendak Bapak larinya ke mana tadi, ke Tesalonika atau kemana. Salah. Memang betul secara sistematika kita kalau berbicara tentang kehendak Bapak kita nggak bisa lari ke Tesalonika. Itu tadi sudah betul yang disampaikan Bang Zuma. Kalau secara sistematika ya mungkin teman-teman ini kurang mempelajari sistematikanya sebelum berdebat. Jadi akhirnya agak sedikit keliru atau kurang tepat ya. Saya nggak bilang keliru deh, kurang tepat gitu. Makanya tadi saya meluruskan. Dan di Bible itu juga menyampaikan kita dengan akal kok, nggak dengan diimani saja. Nah itu mungkin yang banyak dilupakan. Yang sering diingat di gereja adalah
ya imani saja gitu. Sedangkan di Bible juga menyebutkan ya kita dengan segenap akal budi, kita harus berpikir, digunakan untuk berpikir. Seperti itu sih Bang. Jadi Pak Rostum kok nggak sadu kalau udah gitu pemikirannya? Karena masih Kristen. Iya, ya. Kenapa masih Kristen kalau kayak gitu? Aduh, kenapa masih Kristen? Kenapa nggak sadu kalau udah kayak gitu? Apalagi? Kenapa masih dipertahankan? Hidup itu coba sekali kematian, kita nggak tahu Pak Rostum. Kematian, coba lah ya Ustadz Wahya Waloni ya, buat teman-teman ya. Kejadian tadi beliau meninggal, kita berikan Al-Fatihah kepada beliau. Ya itulah, beliau senyum saat berkhutbah hari yang baik. Kita sebagai umat Islam mengharapkan kematian seperti beliau. Ustadz Yahya Waloni yang dulu Kristen, beliau masuk Islam, Masya Allah. Itu yang kita harapkan. Ya, kematian saat berkhutbah di hari Jumat. Itu dia Kristen, meninggalnya dengan cara senyum. Ketika malaikat datang memberitakan kebaikan kepada dia, dia pun tersenyum. Malaikat datang memberikan kabar baik kepada almarhum, kemudian beliau tersenyum meninggalnya. Lihat fotonya, senyum kan? Kami aja sebagai umat Islam dari lahir mengharapkan kematian seperti itu, tetapi beliau coba dari Kristen masuk Islam, Masya Allah. Nah itu artinya apa? Kebenaran. Tapi kalau oten mati, mukanya merengut semua, merengut, nggak ada yang senyum, merengut semua, enggak, bengkak kayak jas, sepatu terbalik. Nah ini dia. Jadi Pak Rostum kenapa lagi? Apalagi enggak kalau udah kayak gitu? Kenapa dipertahankan? Enggak tahu tuh, itu lagi berkhotbah loh, mati. Mati kapan aja Pak Rostum? Hati-hati Pak Rostum, nanti kalau Pak Rostum disiksa dalam kubur, ngeri kali Pak Rostum. Iya, dihajar, ketepakan, nggak bisa, buktikan Tuhan. Ngapain lagi kalau udah Pak Rostum kayak gitu? Bang Blender, sepatu kebalik tuh maksudnya gimana? Sepatunya? Yang kanan di kiri, kiri di kanan. Oh, biar apa itu? Nggak tahu, aku nggak tahu tahap manfaatnya. Pening aku nengoknya. Banyak pada saudara-saudara kayak gitu, mati pakai jas, sepatunya di kiri kanan, kanan di kiri. Apa gunanya? Aku nggak ngerti aku. Biar malaikat katanya biar pusing. Entahlah, nggak ngerti lah, aku entah apa pun tujuan sepatu terbalik. Entah apa, pakai jasnya kan. Makanya pening pada aku, apa manfaatnya? Kenapa terbalik? Sering itu aku lihat itu. Tak apa gunanya pun. Sedangkan Yesus pakai kelenan. Tak siapa yang ngajarin pakai jas? Cobalah. Siapa yang mengimani Yesus? Makanya semua Kristen ini masuk neraka, kepedean kali masuk surga, kepedean. Siapa yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengikuti aturan dan perintahnya, maka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, Pak Liminho, sepakat? Sepakat ya? Sepakat. Tetapi siapa yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengikuti aturan dan perintahnya, konsekuensinya kemana? Kemana konsekuensinya? Neraka. Baik. Kalau begitu, siapakah yang mengajarkan atau memerintahkan kalian mati pakai jas, sepatu terbalik, yang kiri di kanan, kanan di kiri? Siapa? Oh, itu budaya. Bah, masuk neraka. Habis masuk neraka. Hancur kalian. Masuk neraka kan? Hancur masuk neraka. Satu lagi, semua masuk neraka. Tadi kan tadi bilang yang mengimanin Yesus. Jadi kok pede kali masuk surga. Mentolerir kebudayaan. Apakah itu datangnya dari Yesus? Sesuatu yang tidak esensi lah. Masuk neraka. Habis. Aduh, sekali lagi. Yang kedua, siapa yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran perintahnya, masuk neraka. Oke, pertanyaannya, siapa yang mengajarkan kalian ibadah di gereja? Loh, jemaat kan jemaat masuk neraka lagi, masuk neraka lagi, udah dua, masuk neraka lagi, pilihan, masuk neraka, ya kan? Udah, tadi sekali lagi yang ketiga, siapa yang mengimani Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan masuk neraka. Kenapa kalian tidak sunat? Yesus sunat. Apakah itu datang dari Yesus? Masuk neraka lagi kalian ketiga, apalagi coba masuk neraka, udah mana kalian masuk surganya? Hah? Mana masuk surganya? Yang keempat, ya, yang keempat ini ajaran yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mengikuti ajaran perintahnya, masuk neraka. Di mana dikatakan Yesus mengatakan sembahlah aku, akulah Tuhan? Bang Blender. Macet semua, masuk neraka.
Bang Peter mau koreksi ya, yang poin keempat silakan. tadi itu saya ingin meluruskan. Jadi mungkin untuk debater-debater Kristen yang di sini banyak di bawah juga, cobalah sesekali ikut misa di negara lain ya. Jadi yang membuat kekacauan di Indonesia jemaat itu adalah Bible-nya tertulis Tuhan. Sedangkan di luar negeri tidak ada menyebut Yesus itu sebagai Tuhan, karena Jesus not God gitu. Nah itu yang dilupakan. Mungkin Bang Liminho bisa survei, bisa searching, bisa cari. Nanti untuk kita debat, kita Kristenkan semua teman-teman Muslim ini setelah kita tahu konteksnya. Jadi yang membuat kekacauan Bang Blender itu adalah di Indonesia yang menyebut terjemahan Lord itu menjadi Tuhan. Seperti itu Bang Blender. Terima kasih. Jadi Pak Rostum tidak meyakini Yesus itu Tuhan. Karena saya sering misa di luar Indonesia, itu saya membacanya kan bagaimana? Oh, kalau di Indonesia saya sebut Tuhan, kalau di luar Indonesia saya sebut Lord, karena saya harus ke God, ke Bapa, ke Elohim kan. Jadi saya pusing gitu Bang Blender. Nah makanya di Indonesia aja yang membuat kekacauan ini. Nah itu yang tidak dipahami oleh teman-teman yang debater-debater Kristen ini gitu loh. Itu lupa mereka gitu. Seperti itu. Jadi Nggak langsung ke Bapak Putra Roh Kudus, Bang Rostrum. Ya, tapi tidak ada terjemahan di Bible itu, baik mereka pakai King James maupun NIV itu yang pakai Tuhan itu nggak ada, gitu. Oh iya. Apalagi pakai nama Allah nggak ada juga, justru malah nggak ada. Gitu. coba Pak Leminho dengan Pak Rostum diskusi coba ini perbedaan nih. Nggak ada, kita nama Allah, Yesus Tuhan itu nggak ada. Nggak usah jauh-jauh lah, kita pergi kemana yang terdekat lah yang ini. Karena saya terlalu penasarannya, sambil kerja saya ikut misa di beberapa tempat. Kebetulan ada kesempatan ke beberapa tempat, akhirnya saya sampai bingung. Begitu misa itu saya, oh ini Lord, oke. Oh ini nggak ada Allah gitu. Nah, hanya di Indonesia ini yang membuat kekacauan. Makanya debaters itu ngotot, tapi sebenarnya mereka sudah salah langkah di awal. Salah 5 poin, kurang 5 poin istilahnya. Secara modal untuk debat itu. Jadi saya di sini hanya mengingatkan supaya teman-teman lebih berhati-hati biar kita bisa mengkristenkan semua yang live di Komal ini kan. Bukan malah kebalik, nanti jadi mualaf semua kita nanti kan, karena salah itu. Itu Bang Blender. Iya, karena memang Alkitab itu itu bedanya sama Al-Quran ya, karena Alkitab itu terjemahan bebas dibaca semua orang, bebas dibaca, mengerti sama semua orang, jadinya Alkitab itu Al-Quran itu, Anda Bible. banyak yang mengerti sendiri-sendiri, akhirnya Kasih tahu dulu, Restrum. sendiri-sendiri, dan akhirnya Restrum nanti banyak kasih tahu demo ya. akhirnya. Kecuali kalau Alkitab itu Di luar negeri bilangin Restrum, di luar negeri nggak ada Alkitab, adanya Bible gitu bilangin. Iya, Bible tidak mengenal Alkitab ya di luar negeri. Pakai Bible. Kalau gitu. misalnya tidak Biblos. diterjemahkan secara bebas, mungkin ya nggak seperti sekarang. Sebenarnya nggak begini Bang. Kalau bebas harusnya ada satu kemiripan yang sama karena ini esensial kan. Yang di kata sandang yang diberikan sebelum menyebut Yesus misalkan Lord atau Tuhan, itu mestinya di semua negara harusnya sama dong. Karena terjemahan sebebas-bebasnya kan itu kata sandang itu tidak akan mungkin berubah. Nah, ini justru yang lucu, baik King James Version maupun NIV di Asia lah, kita nggak usah jauh-jauh sampai ke Eropa. Asia yang sudah sekian banyak yang saya ikut misa itu tidak pernah mengenal yang namanya Jesus God, itu tidak pernah mengenal gitu secara kebaktian misa ya di Bible-nya ya. Dan ya Bible menyebutnya, bahkan kata Allah pun tidak ada, mereka nggak kenal. Nggak usah jauh-jauh, kita ke China aja, kita ngomong Allah, ini pasti punya Muslim, mereka nggak kenal Allah itu apa gitu. Seperti itu Bang Liminho. Makanya kalau sebelum kita debat, memang Bang Zuma ada poin-poin yang secara sistematika Bang Zuma menguasai di sana. Saya mengakui itu. Makanya 5 poin kita kalah di belakang. Kita udah ngotot duluan. Gitu. Kasih tahu Restrum.
sebelum Iya. Kristen masuk ke Indonesia, nih dengerin ya, sebelum Kristen masuk ke Indonesia itu belum ada dikenal Alkitab, belum ada dikenal kata Rasul, belum ada dikenal kata Allah gitu. Nah setelah Iya. Indonesia masuk, Iya, iya. nah, artinya mereka ini niru-niru yang mayoritas Islam, artinya ya niru-niru Al-Quran juga gitu. Iya, iya. Gereja yang berdirinya tahun 19 di bawah 1930 itu masih ikut Belanda. Oh, itu nggak ada gitu. Betul nggak ada gereja-gereja yang itu. Kebetulan kami ada perpustakaan yang bangunannya peletakan batu pertamanya di 1923 kebetulan. Itu begitu, Bang. Makanya Al-Quran itu datang untuk membenarkan kitab sebelumnya. Teruskan ketika di dalam Bible kalian, wah kalian dikatakan keturunan iblis, datang Al-Quran. Tidak, mereka bukan keturunan iblis, sama keturunan Nabi Adam. Ketika dikatakan Bunda Maria lahir di kandang domba, terhina, oh tidak, dia perempuan suci. Al-Quran datang, perempuan suci, tidak. Ketika Yesus juga disalib, dibunuh, dihina, oh tidak, Al-Quran membenarkan. Masa kalian lebih pilih menghinakan daripada dimuliakan? Kan aneh. Al-Quran itu membenarkan, meluruskan semua di situ. Al-Quran datang, malah kalian mengolok-olok. Makanya kadang-kadang kami di sini membenarkan, ada yang menghujat, mengolok-olok, apa nggak emosi? Kan kitab-kitab sebelumnya kalian juga percaya, Zabur, sedangkan Taurat kalian pun tak ada. Semuanya kayak gitu. Jadi Pak Rustum, bagaimana cara mengkristenkan orang ini sedangkan Tuhannya aja pun bingung. Kayak Pak Rustum mengatakan tadi, mau mengkristenkan, bukan mau mualafkan. Pak Rustum menjelaskan kepada mereka, coba Tuhan yang benar yang mana? Jadinya, siapakah Tuhan kalian? Itu dulu poinnya. Ini yang buat macet. Ini yang buat macet. Kalau Pak Rustum mengkristenan. Brando coba tanya Pak Resrum. Pak Resrum, apa bedanya Kristen Indonesia dengan Kristen luar negeri? Ya, Kristen Indonesia satu, Kristen Indonesia kan menggunakan kata Allah dan menggunakan kata Alkitab. Terus kemudian Yesus itu punya gelar Tuhan. Sedangkan Tuhan di terjemahan itu kan sebagai Sang Pencipta. Gitu. Nah, sedangkan di luar negeri tidak mengenal tiga-tiganya itu. Kira-kira ini kalau Kristen Indonesia ini diterjemahkan Bible itu jujur begitu? Ada goncangan nggak Kristen di Indonesia ini kalau diterjemahkan jujur? Ya pasti tergoncang. Sekarang aja sudah gaduh kan, gitu. Sekarang aja sudah gaduh, gitu. Wow, keren. Lanjut. Itu. Nah, jadi itu mungkin yang memang harus kita sadari bersama itu tuh teman-teman Kristen sebelum berdebat. Gitu sih. Karena udah gaduh duluan memang kita. Jadi ada kekeliruan gitu. Nah, kemudian mestinya kita akui di depan ya. Kita ini kan berangkatnya kalau Protestan itu kan dari Katolik. Sedangkan Katolik itu sudah mengakui waktu konsili itu bahwa kita itu Tritunggal, sudah. Mau di apapun kita berdebat dengan teman-teman Muslim, kita mau bilang satu bagaimana? Karena gereja barat yang didirikan di Antioquia sampai sekarang itu pakai Tritunggal gitu. Nah, kemudian Protestan muncul mau oneness lah bla 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 bla. Nah, sudah Tritunggal terus tetap bilang satu. Nanti dikejar teman Muslim, katanya teman Muslim yang nggak paham Bible gitu kan. Jadi saya kadang-kadang kalau mendengarkan debat itu agak satu lagi. Ya. Pak Rosrum, berapa persenkah Kristen di muka bumi ini bisa membaca original text Bible? Menurut Anda? 0, sekian persen. Artinya mereka Asli, hanya yang asli ya. Iya, artinya mereka hanya umat terjemahan gitu ya. Betul. Karena di luar negeri pun juga cuma 2 ya, beda dengan Al-Quran. Makanya saya heran, saya berkeliling kemana-mana itu Al-Quran itu selalu 3 bahasa dia. Di atas itu Arab, kemudian bahasa Inggris, yang di bawahnya itu baru bahasa negaranya mereka. Nah, sedangkan saya itu irinya adalah Bible saya itu cuma ada 2, Inggris dengan negaranya masing-masing gitu. Original Inggris pun text-nya ada 2. Original text-nya tidak kok pernah dipakai? Tidak pernah disebar luaskan kan, itu kan tidak untuk jemaat awam kan gitu. Jadi kalau ada Karena terjemahan misalnya meragukan, bersandar kemana itu bro? bahasa Inggris tertinggi rujukannya.
Wih, King ke James Inggris, Version Inggris. atau NIV. Nah, NIV terbit kapan, King James dibikin kapan, kemudian itu tahun berapa terbitnya. Nah, itulah yang teman-teman Kristen itu lupa. Ini saya ngomong sistematika sejarah ya, teman-teman. Saya betul-betul tidak ada menghujat agama saya. Saya tiap minggu masih misa kok. Yang penting Saya kita tahu mengutip- sistematika kita gitu. Itulah. Pak, terakhir nih saya mengutip Jonathan Purnomo itu bahwa ada lebih 6.000 kesalahan di dalam terjemahan itu. Apakah Anda setuju? Setuju, betul, dan kami organisasi kami sudah ketemu juga kok bahwa itu betul, itu ada kesalahan. Perikopnya pun beda. Tadi saya tunjukkan perikop Bible saya dengan perikop yang dipegang oleh jemaat umum aja itu udah beda. Pembagiannya jumlah ayat kalau perikop sudah itu udah beda. kalau sudah terjemahan itu keliru terus dijadikan basic untuk kepercayaan nih, artinya ya ikut kepercayaan atau iman itu juga keliru, tau? Betul? Iya betul ya. Akhirnya seperti debat ini jadi nggak ketemu. Oke, makasih, lanjut yang lain. Iya. Ketemu ya. Nah itulah Pak Rostum. Karena apa? Al-Quran itu tidak sembarang ditafsirkan. Ada 15 ilmu. Ilmu lughotnya ada, nahunya ada, ilmu sarafnya ada, ilmu istikak ada. Jadi kalau Bible itu tidak ada, bebas. Makanya tidak terpecah di Islam itu. Nggak bisa sembarangan menafsir Al-Quran itu. Makanya kami di sini kuat. Tapi kalau Bible, semuanya masing-masing punya pemahaman. Makanya banyak kali denomnya. Banyak. Masing-masing merasa nggak jago. Itu dia. Jadi itulah kitab itu tidak boleh sembarangan ditafsirkan. Nah kayak ginilah perbedaan kitab. Kan sulit kalau ini perbedaan kitab kan di mana-mana. Pak Rostum. Jadi sekarang gini, seandainya Pak Rostum ingin membawa orang-orang Kristen, apa dasar meyakinkan mereka agar tetap menjadi Kristen yang sejati? Apa dasarnya? Pertama tentang Tuhan dulu. Siapakah Tuhan itu? Itu dulu. Iya, kembalikan dulu ke minimal terjemahan Inggris saja ya. Itu dulu aja saya rasa cukup menolong, Bang, untuk mempertahankan iman. Terlepas begini ya, subjektif ya, kalau agama mengatakan benar dan yang masuk surga itu subjektif lah. Saya di sini betul netral bahwa ya dikembalikan dulu aja lah pakai Inggris kalau memang kesulitan dengan bahasa asli, karena tidak boleh oleh Bapak Gereja untuk diterbitkan kan gitu kan. Ya pakai aja yang Inggris, mau King James mau ini pasti nanti akan ini. Itu untuk meyakinkan dulu ya supaya nggak rontok imannya, nggak kacau gitu kalau kena debater Muslim gitu. Oke, kita pakai Inggris ya. Oke, kita pakai data kitab Bapak itu, Bible itu. Apakah di Bible itu ada mengatakan Yesus itu Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Jadi apa lagi? Kemana lagi? Kalau nggak ada juganya, kenapa dituhankan juga dia? Dia messenger, memang dia jalan, tapi dia cuma messenger. Coba aja karena baca. kan dia duduk di sebelah kanan. Coba aja Bapak baca itu. Yohanes 13 bahasa Inggrisnya itu. You call me teacher and Lord. Bukan you call me teacher and God. Betul nggak? Ya. Itu Itu dia. Bapak Muslim Lanjut. lebih tahu lah apologetnya, lebih paham itu. Jadi Sudah belajar apalagi dulu. dasar Pak Rostrum? Saya pikir tadi di Biblenya Inggris itu ada juga Yesus mengatakan Tuhan. Nggak ada juganya, sama aja. Poinnya kan itu. Kan kalian menuhankan Yesus ini sekarang kan? Itu poinnya kan? Poinnya kan menuhankan Yesus. Nggak ada juganya di Bible Inggris itu Yesus mengatakan Tuhan. Jadi apa dasarnya? Sama aja lah Pak Rostrum. Mau tahu jawabannya nggak Nah, kenapa? ini kan konteksnya Bang. Bentar dulu, mau Ini tahu konteksnya. jawabannya kenapa ya? Karena Konteksnya kan karena karena terjemahannya anak itu manusia kan. ini dipaksakan kata Tuhan ditambahkan kata H oleh Leckdecker, itu sejarahnya. Orang Belanda juga misionaris. Jadi kata Tuhan disisihkan kata H menjadi Tuhan. Jadi Lord itu atau Kurios itu menurut Kristen ya bisa Tuhan, bisa Tuhan. Kalau dia menjadi Theos itu menjadi Allah, bukan Tuhan. Jadi terjemahannya salah dua-duanya begitu. Kenapa demikian? Ya karena harus Yesus Tuhan. Gitu loh Pak Melender. Yesus harus Tuhan, Iya. makanya diterjemahkan itu dirubah gitu loh maksudnya. Lanjut. Iya. Benar. Iya, benar. benar, Berarti Bang memang Hadi. berarti Jadi menuhankan. Lanjut. Mestinya teman-teman Kristen itu sebelum berdebat itu harus punya bukunya Leckdecker minimal ya, yang edisi 1-2 gitu, atau 2 lah. Jadi nanti biar inilah, justru apologet Muslim yang sudah punya duluan, waduh, ini bisa kalah 10 strat kita. Kalau Berarti, Pak namanya Rostum, bertanding, ya. Poinnya di sini Kristen menuhankan Yesus itu bukan berdasarkan data, bukan berdasarkan pengakuan, tetapi berdasarkan iman. Itu dia ya poinnya ya.
Berarti semua Kristen menuhankan Yesus itu berdasarkan iman, keyakinan, walaupun dia tidak pernah mengatakan Tuhan. Sepakat ya? Sepakat itu? Iya, di Indonesia ya. Ya, bisa ya. Ya, begitu. Baik. Kalau begitu, benarlah Matius 7:21-23 itu benar. Ketika kalian disidang, semua pasti akan menghadapi masa penghakiman. Hei, semua akan dipanggil. Seluruh Kristen akan dipanggil. Semuanya itu. Ketika kalian baru campakkan ke neraka, kalian menjerit, Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, di manakah engkau? Itu dia yang berseru Tuhan. Kemudian Yesus datang. Hei, akulah Yesus yang kalian cari. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong selamatkan kami. selamatkan kami Tuhan Yesus. Selamatkan. Hei, Bukankah kami telah berbuat sama? Suaranya kok bukankah dia kami ada telah dua? bermujizat selamamu? Itu. Bukankah kami telah bermujizat selamamu Tuhan Yesus? Yesus kemudian akan memanggil. Semua akan dipanggil. Paulus, sini. Yohanes, kemari. Matius, Markus, Lukas, semua akan dipanggil di depan kalian. Itu penghakiman. Semua akan kalian saksikan. Semua akan dipanggil. Ditanya sama Yesus, benarkah kau bernama Yohanes yang telah menulis kitab di dunia itu dulu? Oke, Markus, apakah kau benar Markus yang pernah menuliskan kitab? Kau, Lukas, benar kau bernama Lukas yang telah menuliskan kitab? Ya Tuhan. Semua akan dipanggil, disaksikan di depan kalian. Ditanya, tunggu dulu Dariel, bising kali kau. Woi, ini penghakiman. Terus kau, ini pasti akan terjadi. Ini pasti akan terjadi. Udah, ditanya sama Yesus. Ini di depan disaksikan seluruh umat Kristen. Yohanes, selama kau di bumi, kau menulis kitab Yohanes. Adakah pernah kau mengatakan diriku Tuhan? Tidak Tuhan. Jadi apa yang kau katakan? Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah mengutus. Semua kan kalian dengar, semua Kristen. Itu yang disampaikannya. Kau, Markus, sini kau. Apakah pernah kau menulis di dalam kitabmu mengatakan aku Tuhan? Tidak Tuhan. Jadi apa yang kau tulis? Kau diam dulu, ini di penghakiman, kau dihajar kau nanti. Udah. Markus 12:9, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Semua akan dipanggil. Hei, dengar ya semua Kristen ya. Aku tidak pernah mengatakan diriku Tuhan. Jadi kenapa kalian tuhankan aku? Kalau begitu, dan aku tidak pernah membawa Kristen kepada kalian. Aku tidak pernah membawa Bible ini kepada kalian. Dan sekarang ini, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah kalian dari hadapanku. Kalian ada pembuat kejahatan. Itu dia. Ada dasarnya Yesus mengatakan seperti itu. Karena semua dipersaksikan semua di depan kalian. Kalau dia tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Sebagaimana contoh, kalau kalian kerja di perusahaan, beranikah kalian mengatakan kalian pemilik perusahaan? Beranikah? Sedangkan kalian sebagai karyawan situ, walaupun kalian wakil direkturnya, beranikah kau mengatakan dirimu pemilik perusahaan? Nggak akan berani. Kalau berani kau mengatakan, pasti akan dipanggil sama pemilik. Woi Darel, pernahkah kau mengatakan kau di pemilik perusahaan? Wah, kok nggak dipecat kau? Begitu juga Yesus, nggak akan berani, nggak akan berani. Makanya semuanya itu akan menjadi saksi. Ya ingat ya, makanya di Al-Quran mengatakan ketika Nabi Isa diangkat, pernahkah kau mengatakan dirimu dan ibumu Tuhan? Tidak ya Allah, tidak patut bagiku ya Allah. Jadi apa yang kau katakan kepada mereka, wahai seperti Maryam? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Matius 4:10, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Lukas 4:8, sembahlah Allah. Sama, sembahlah Allah. Dan aku akan menjadi saksi di depan mereka. Inilah dia kesaksiannya. Inilah kesaksian Yesus itu nanti. Aku akan menjadi saksi di depan mereka. Kesaksiannya apa? Itulah akan dipertanyakan semuanya. Baru akan dicampakkan neraka. Wih, selesai kalian. Ada dasarnya kan? Makanya campakan apa kau Darel? Mau ngomong apa kau? Pecahkan kepala piringnya sama kau. Mau ngomong apa kau? Darel. Bang Bladar. Spill dulu sound cardnya itu. Yuh, kenapa kok soundcardnya pula bilang masuk neraka, pikirkan ini. Kok masuk neraka itu kau pikirkan? Yang buat soundcard. Spill dulu lah itu, spill dulu canggih amat. Kau pikirkan masuk nerakamu ini. Yang ku sampaikan ini, jangan sok-sokan. Ya spill dulu lah, apalah itu merek. Itu. Inilah memang kan. Darel, apa kamu ngomong Darel? Tapi Pak Rostum, hati-hati Pak Rostum ya, mati Darel main ini ngomong doang, nggak ada ilmunya. Iya, ngoceh aja. Bro, ada dasarnya. Coba tanya Bro Restrum, terjemahan itu kitab suci atau bukan menurut Anda? Kumpulan buku, bukan kitab suci. Berarti yang kalau ada siapapun dia memegang hanya terjemahan, jadi dia pegang bukan kitab suci dong ya? Buku, kumpulan buku. Ya.
Itu Bang Blender. Jadi yang dia pegang bukan kitab suci, terjemahan doang. Pantesan dia begitu. Aduh mama Itu ya Allah maksudnya. Rabbi. Aduh kalau kayak gininya dua, semakin jelas masuk nerakanya. Semakin jelas masuk nerakanya. Aduh, janganlah dipikirkan enak neraka itu. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Gantian. Laga congor. Laga congor. Pak Rostrum, pastor. Hah? Hah? Pak Rostrum ini Bukan. pastor. Bukan Dia saya harus turun biarin dia jemaat berdua. awam, ya. Jemaat awam. Mm-mm. Oke. Pak Rostrum Kristen Katolik. 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 Oke. Pak Rostrum, kalau boleh tahu itu Alkitab yang kitab Bapak lah di Katolik itu. Aku nggak pernah tahu Bilang lebih aja tebal. nggak ada Alkitab, Bible gitu bilang. Jadi kitab Bapak itu firman Tuhan itu, Pak. Kumpulan buku yang berisi firman Tuhan kan. Dari Kejadian sampai Wahyu itu, Pak, firman Tuhan tuh enggak? Ada yang bukan, ada yang firman. Secara kalau kita pelajari ya dari sekolah teologi, teman-teman Protestan juga mengakui bahwa itu ada yang firman, ada yang bukan. Bapak tamatan teologi? Oh tidak, saya Bapak cuman bukan pastor, bukan tamatan teologi, cuman jemaat biasa. jemaat biasa, ke gereja kadang-kadang, ya. Bang Rostrum nanti tanya balik, pertanyaan dia balikin ke dia nanti ya. Iya, iya. Begini Pak Rostrum, Iya. agar jangan terframing Bapak adalah pastor. Jadi seakan-akan Komal ini pastor, keterangan dari Bapak dijadikan oleh yang di bawah ini ke sebuah kebenaran karena dari pastor, padahal Bapak orang awam biasa. Enggak, Bang Darel kenapa masuk ke ranah pribadi dia, Bang Darel? Begini, Bang Darel. teman-teman apologi. Enggak, Jangan kenapa masuk ke ranah pribadi dia, Bang Darel? Woi, Oke, gimana Kian Santang? Ngomong lu Kang. kenapa lu masuk ke ranah pribadi dia? Nggak boleh loh. Ini Artinya, pribadi dia loh. tampilan yang ditampilkan oleh Rostrum ini seakan-akan dia narasumber. Gini aja lah. Lu nggak pribadi orang ini. Gua tanya Padahal dia bukan tamatan teologi ya. Buat tanya Rostrum dulu. Nah, lu nanti sanggap jawabannya. Pak Rostrum, menurut Anda, yang mana yang kitab suci? Yang terjemahan kah atau yang original teks? Harusnya original teks, Bang. Berarti terjemahannya bukan kitab suci. Bukan. Oke, Karena silakan kan dia dibantah. terjemahan. Udah cukup. Silakan dibantah itu. Setuju nggak? Jadi Rostrum ini kalian gunakan ketika agak-agak Lu melenceng. bantah itu kalau lu punya kalau lu punya ilmu lu lawan terus. Menurut dia terjemahan bukan kitab suci. Bantahlah itu. Kamu ini nggak masuk ke materi tapi masuk sebagai menyerang personal. Kalau nggak punya ilmu turun aja. Di sini nggak kau dianggap pengamat di sini. Kalau punya ilmu dibantai itu. Ya. Enggak, bentar. Ini Bang Darel ini kapasitasnya apa nanya-nanya gitu ke Bang Rostrum? Kapasitasnya apa Anda? Ayo jawab, kapasitas Anda apa? Menghakimi Bang Rostrum kayak gini apa? Kapasitas Anda di sini? Jadi jangan begini. Kalian Enggak jawab dulu kapasitas Anda apa? Menghakimi Bang Rostrum apa kapasitas Anda? Kian Santang sebentar. Rostrum ini Nggak usah dibantah itu masuk materi ini loh Kang. Hendi. Menurut Rostrum terjemahan itu bukan kitab suci. Anda setuju atau tidak? Itu dulu aja udah. Nggak usah kemana-mana. Saya ulang nih bahasa Indonesia nih. Menurut Rostrum terjemahan itu bukan kitab suci. Anda setuju atau tidak? Silakan. Bisa nggak lo masuk materi ini? Dibantah dong Rostrumnya. Apa diulang lagi nih bahasa Indonesianya nih? Menurut Pak Rostrum, terjemahan itu bukan kitab suci. Anda setuju atau tidak? Silakan. Anda yang bicara sekarang. Macet kan? Macet lah. Nah, kalau begitu saya tanya Pak Rostrum, apa alasannya Pak Rostrum? Terjemahan bukan kitab suci. Apa alasannya? Silakan. Ya, jadi yang disebut sebagai kitab suci itu ada satu syarat yang itu bisa kita cari di Google ya. Untuk syarat disebut sebagai kitab suci itu adalah
ada satu kesamaan. Dia punya satu sumber yang sama dan dia punya satu kesamaan. Contoh saya menyampaikan Bible di Indonesia dengan Bible di luar Indonesia sudah berbeda. Maaf Bang Darel, saya ini jemaat yang kalau ke gereja jarang-jarang. Kebetulan saya sudah keliling Asia untuk kebetulan dapat bisa ikut misa di beberapa gereja ya. Itu sangat berbeda sekali terjemahannya di Indonesia dengan di sana. Saya juga sempat mengalami shock atau kebingungan gitu. Makanya kalau teman-teman yang sudah terbiasa misa di luar Indonesia, tidak akan mungkin ikut naik berdebat. Pasti akan berpikir dua kali, begitu. Karena itu saya awam, kalau saya dijulukin Pastor Romo terserah lah, saya malah pengen dijulukin Paus gitu. Ya kan, siapa tahu dapat ikan paus nanti terbang ini habis saya ngomong gitu. Jadi itu Bang Andi yang menjadi syarat, dan di Kristen kita nggak memenuhi syarat itu karena di Singapura aja sudah berbeda, jumlah ayatnya sudah berbeda. Apalagi kita pergi ke China, kita pergi kemana lagi ya? Kita pergi ke gereja Advent di Hong Kong sana sudah berbeda lagi jumlahnya, seperti itu. Karena ada NIV sama KJV. Nah, jadi itulah yang menjadi alasan saya bahwa terjemahan Bible Indonesia ini bukan kitab suci sesuai dengan syaratnya itu. Itu Bang. Terima kasih. Ya Pak Daril, dikomentari dong argumentasi itu, jangan komentari pribadi orang. Tuh, materi yang disampaikan, kalau kritik, silakan. Mantap. Ayo Bang Darel. Dia udah keliling Asia loh. Lu keliling mana lo? Dia mah kalau bundaran HI aja gak pernah. Keliling Talutung lo. Syukuran jajak Allah yang kasihan teman-teman. Jawab lo. Udah berani open cam lagi tuh. Cakep banget, udah kayak udah kena air wudhu coba. Nggak lu. Jadi komentari aja statementnya Pak Rosrum itu, jangan menyerang kamu pastor beneran, kamu ini gitu loh, di komentari itu. Sebentar. Jadi gini, kalian membentuk sebuah opini di bawah Rostrum ini pastor. Woi, menurut Pak Rostrum terjemahan bukan kitab suci, itu yang lu tanggapi, jangan yang lain. Silakan. Jangan yang lain lu tanggapi materinya itu loh. Saya ulang lagi nih yang ketujuh kali nih, menurut Pak Rostrum terjemahan itu bukan kitab suci. Nah lu tanggapilah itu, silakan. Oke. Jadi menurut Pak Rostrum kitab suci apa tadi? Bukan kitab suci. Dia bertanya nggak nanggapin. Sebentar dulu. Sekarang kutanya dulu, kan aku udah kutanya tadi, Rostrum, kau siapa Rostrum? Ku bilang, pastornya kau? Enggak. Kenapa lari ke situ? Apakah kau dari teologi? Yang menurut yang ke-8 kali nih, menurut Pak Rostrum terjemahan bukan kitab suci, tangkapi aja udah. Yang ke-8 kali nih gue suruh lu. Jangan sampai kayak tinju nih gue hitung sampai 8, 9, 10, selesai lu. Ke bawah lu nanti. Ini udah hitung ke-8 loh. Kenapa personal lo? Yang dikritik itu adalah argumentasi orang. Itu. Kenapa gak sekalian lu tanya Rasulullah, lu bini lu berapa, gaji lu, kerja di mana lu, gitu loh. Kapan balik ke Indonesia, bagi dong rekeningnya gitu loh. Kenapa gak sekalian itu aja lu minta duit ke dia, biar kelar. Udah Pak Rasulullah, kalau di Singapura ada kerjaan, panggil dia tuh. Dia kayaknya pengen bersahabat banget sama lu. Dia pikir di Singapura murah untuk hidup. Woi, mahal di sono coy. Ayo jawab, woi Darel. Tadi sok keras, sekarang ngelihat Kena tombak aku, Bah. kayak gini. Iya ya. Kena tombak, Bah. Main tombak-tombak aja ini, Bah. Nggak apa-apa, resiko sebuah perjuangan itu. Ayo ditanggapi Biasa. Bang Lostrum. Bang Lostrum. Bang siapa namanya? Darel. Namanya bagus Darel.
Ayo, Darel Host Sibolon, Blender jawab. izin turun, host Blender. Selamat malam semuanya. Siap, Bang Liminho. Makasih ya. Jumlah dulu, semuanya Pak ya. Lemio, menurut setuju nggak Anda Pak Rostrum mengatakan bahwa terjemahan bukan kitab suci? Setuju apa tidak, Bang? Secara akademis saya setuju sih. Oke, itu dong, setuju. Buka lagi camnya. Woi, Tinggal si Darel nih. Ya, Makasih ya Pak Yuk, Lemio Bang, kalau ini dia. Yuk. Leo, thank you brother. Coba Mbak Blender yang manggil dia deh, coba. Darel. Kabur juga dia. Tarik. Ya baru congor aja kau Darel. Nomba aku tuh berarti dia tuh nggak mau ngomong nomba aku dia berarti. Ajar. Ya tapi Pak Rostrum banyak juga pengikut Pak Rostrum nih, banyak. Banyak juga. Kalau paus kepingin paus kenapa nggak daftar di Vatikan? Udah daftar? Ya itu masih julukannya biar paus ini mau daftar, tapi lebih baik dapat paus terbang gitu kan, lebih baik. Wah, paus terbang cari rupanya. Aduh. Paus. Kenapa nggak daftar jadi paus? Kan bisa kan daftar jadi paus kan? Bisa kan? Mendaftar ya, mendaftar bisa dari sekian orang gitu kan ya. Iya. Tapi iya. kemana Tapi tadi? nggak kawin-kawin. Saya tertarik dengan Bang Derel tadi. Kemana? Saya sampai open camp saya. Kemana tadi kok turun ya? Dia cuma menombak aku aja itu. Tembaknya aku. Ya, langit sore. Cek. Ya, halo. Udah Ya, kedengaran nggak? halo. Ada. Ya, Ada. Islam Kristen. ya betul. Apa agamanya? Kristen Bang. Oh iya. Anda berarti percaya kalau Bible itu bukan kitab suci? Gue percaya Bible kitab suci Bang. Yang Bukan. gue nggak percaya Quran itu kitab suci. Hei, ding. Yang terjemahan. Jangan lari ke Al-Quran dulu, bos. Terjemah. Sinyal kau pun merek oten mau diskusi. Sinyal kau tuh beresin dulu, sinyal. Kau ganti handphone kau jangan merek oten. Iya. Kayak mana mau diskusi sinyal kau nggak beres? Bang, kan Hei, jangan dulu ke Quran, kita kalian bahas Quran Bible. palsu, karangan Usman. Gak usah ke Quran, gak usah. Quran Bible palsu, dulu. karangan Usman. Di mana kau percayanya Quran itu Bible Quran kitab suci? Di mana palsu, percayanya? karangan Usman. Gak usah kemana-mana dulu cakap tahu. Gak usah kelari ke Quran. Gak ada imbangnya Quran itu, gak ada imbangnya. Quran kan palsu, karangan Usman. Ya udah nggak perlu kau butuh percaya sama Quran yang kita bahas Bible kau. Jangan nongol kali kau apa yang ditanya lain dijawab. Dua arah dong. Jangan cuma satu arah. Ya dua arah. Sekarang kita bahas dulu. Percaya nggak kau itu kitab suci itu? Itu dulu. Iyalah gue percaya. Apa? Gue percaya Injil. Kok kalian dengar ya. Kita buktikan yang nyata sekarang ini antara Quran dengan Biblemu. Oke? Kau melihat Firaun, masih ada sampai sekarang nih kan jasadnya kan Firaun ya. Tahu kok? Intinya Tahu? Quran kalian itu palsu. Tunggu dulu. Kemana-mana. Asli. Yang nyata di depan mata Tunjukkan kepala kita skrip bandingkan aslinya. dulu. Diam Tunjukkan dulu. skrip Sebentar aslinya. sebentar. Kalau Dengar. ada golongan Alah sadar ngoceh aja monyet. bengkaunya. Tunjukkan Kau bisa skrip diskusi nggak? Kita buktikan perbedaan antara Bible kau. Kita buktikan, bos. Jangan ngerocos saja. Pertama tentang Firaun yang mati. Apanya kau nih? Kita buktikan satu-satu yuk. Kita buktikan. Jangan ngoceh aja congor kau. Nah, Firaun sama-sama nih di dalam Biblemu, di dalam Al-Quran menceritakan kisah tentang Nabi Musa, ya, waktu menyelamatkan Bani Israel. Jelas. Dan sekarang kita bisa melihat jasad Firaun masih ada sampai sekarang ini. Jadi bumi jasadnya. Al-Quran mengatakan bahwasanya Firaun itu dinyatakan mati tenggelam. Sekarang tunjukkan di dalam Biblemu di mana dinyatakan Firaun itu mati. Sama ceritanya. Tunjukkan. Tunjukkan Quran asli lu. Tunjukkan Quran asli lu. Tunjukkan dulu. Bisa nggak kau diskusi, Lengor? Yang asli. Mana yang asli? Woi, bisa nggak kau diskusi? Tunjukkan di mana datanya. Quran lu karena. Woi, kok ngoceh-ngoceh aja? Inilah yang nggak bisa kalian buktikan. Yang berbau Quran. Yang kedua, di surah Yunus 90 dikatakan, maka hari ini kami biarkan engkau hai jasad Firaun
maka hari ini setiap hari kalian baca itu tetap jasad Firaun itu masih ada. Al-Quran mengatakan 2 hari sebelum kiamat kalian baca penuh Al-Quran itu, maka hari ini setiap hari kalian lihat jasad itu masih ada. Tetapi ketika kalian baca Lukas, pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat, setiap hari aku ngecek rumah sakit Tuhan lahir, nggak adanya. Hah? Baca tuh Lukas, pada hari ini setiap hari habis paket tuh ngecek semua rumah sakit, nggak ada Tuhan lahir. Tapi kalau Al-Quran itu maka hari ini 1 hari sebelum hari kiamat pun masih ada jasad Firaun itu membuktikan bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi serta laut, dan dialah yang menenggelamkan Firaun. Maka dibiarkan jasadnya sampai saat ini yang kalian lihat banyak. Al-Quran itu belum lagi yang kalian lihat bagaimana laut berbeda warna laut, satu warna kuning satu hijau, ada di Al-Quran dijelaskan. Sedangkan kitab kalian itu apa yang bisa kita lihat sampai saat ini? Apa buktikan apa? Nggak ada. Jangan sosok kalian mengejek-ejek Al-Quran, bos. Al-Quran ini menyatakan bukti yang sekarang nih, jangan kalian mengguncang ya. Itu yang jelas itulah Profesor Dr. Maurice Bucaille, peneliti dari Perancis, ketika dia ingin menyalahkan Al-Quran dulu, disalahkannya Al-Quran karena ada perbandingan di dalam Bible kalian, di keluaran itu tentang masalah tenggelamnya Firaun itu tidak ada dinyatakan Firaun mati, nggak ada, sedangkan jasadnya masih ada. Dia ingin menyalahkan Al-Quran, ingin membuktikan kesalahan Al-Quran, sedangkan Al-Quran mengatakan bahwasanya Firaun itu mati tenggelam. Permisi dia kepada Presiden Prancis, kemudian untuk Mesir, disitulah dia meneliti. Ternyata setelah diteliti terdapat sisa-sisa garam di dalam jasadnya Firaun, terdapat. Nggak lama kemudian ternyata syahadat dia karena Al-Quran kebenaran, Bibelnya salah, syahadat dia bos, Islam dia. Karena itu cari tahu, tadinya mencari kesalahan. Jangan kita bicara banding-banding Al-Quran sama Bible. Oh, jauh lah bos, antara langit dan bumi bos, jauhnya. Ya Mr. Mirdon sekarang Mirdon Kang Dito ada menyampaikan, Kang Dito mungkin itu naik. Ya, assalamualaikum lagi, selamat malam, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Rosrom, aduh, Selamat malam. ini baik. Bro Rosrom banyak nanti dimusuhin noten-noten, itu gimana Bro Rosrom? Tadi udah diucapkan nggak kita bareng-bareng mengucapkan bela sungkawa kepada almarhum? Udah belum? Udah belum, Kang? Akang udah belum? Guru besar kita. Kalau saya udah tadi. Udah. Oh sudah ya, udah. Udah di awal tadi. Saya tunjukin videonya juga. Ayo ucapin ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ngucapin ini ya bela sungkawa, teman-teman yang ingin pesan skincare-nya Guru Najuma ya, skincare produknya Guru Najuma, silakan WA ke Akang ya. Silakan WA ke Akang 081 21 474 9002. Saya ulangi 081 21 474 9002. Silakan ya. Biar ganteng kayak Bang Lostrum, kayak Bang Kores. Lanjut, silakan. Oke, ya ikhwani fisabilillah, seperti yang sudah dikabarkan di pagi hari yang indah tadi, di mana hari raya kemenangan kita sedang kita laksanakan, telah terkabarkan bahwa salah satu pejuang kita, Ustadz Yahya Waloni rahimahullah, telah berpulang ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita sebagai umat muslim, pergerakan yang ada di Lintas Iman di TikTok ini mengucapkan bela sungkawa. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga Allah Azza wa Jalla
menerima segala amal ibadah Ustadz Yahya Waloni rahimahullah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kematian yang indah sebagaimana beliau meninggal terhadap kita semua yang ada di sini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sip, udah. Lanjut. Ya, Bang Alwi, kemana aja Bang Alwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Id Mubarak. Ya, Akhi Awi, long time no see loh, kemana aja? memantau aja, menyimak di bawah saja. Alhamdulillah senang mendengar saudara-saudara saya makin gencar berdakwah ya. Bang Satria Kian Santang makin ganteng sekarang ya. Bangsat Tria. Satria. Bang Satria makin ganteng aja ini. Gurunda kayaknya lagi ini di luar ini, jauh dari perangkat. Oh ya, kemarin sih apa namanya, saya ada naik ke komalnya penginjil TikTok. Kebetulan sih ini juga siapa, Justin Edo. Dia ada komunikasi berdua dengan dia lewat DM. Si Justin Edo itu kalau sama saya marah terus, zamannya si domba kecil meninggal kan, dendamnya sama saya dia. Ya itu di Zoom dulu ya kan. Jadi bisa diadakan lagi seperti di Zoom dulu, daripada katanya kita di roomnya si apa itu Superboy. Kenapa kita tidak kandang-tandang lagi aja? Nanti WA ke saya aja itu di belakang layar aja nanti WA ke saya. Gak apa-apa. Di sini kan mumpung ada Gurunda. Home away kan, home away. Ini mungkin bisa kasih saran bisa dicoba di try dalam 1-2 hari ini katanya kan. Kita mulai. Bagaimana Bang Gores? Daripada boleh. Katanya kita di roomnya ini kan, mendingan kita. Kalau misalnya mau kayak gitu, Akhi Awi, kalau misalnya kayak gitu, pas bagian gurundanya solo gitu. Iya. Kalau aku yang gitu-gitu ya 2 versus 2 aman lah. Tapi pas Gurunda solo. Ya, maksud saya begini, berarti dari sini saudara-saudara API siapkan untuk maju. Ya gini Bang Awi, mending jangan duet kalau saran saya. Kalaupun mau 2 jam gitu, 1 jam misalkan Bang Kores, di jam keduanya, 2 jam berikutnya misalkan Ustadz Wapi, nah nanti ganti. Jadi jangan kayak dulu 2 lawan 2, kayaknya nggak efektif. Mending satu lawan satu aja, duel H2H. Tapi misalkan 2 jam nih, ada 2 narasumber yang naik. 1 jam pertama Bang Kores, 1 jam kedua misalkan Ustadz Alif. Nah mending seperti itu. Durasi berapa lama durasi yang kita bisa pakai? Durasi 2 jam aja. 2 jam. Main 2 jam aja kayak dulu. Di ini kan di TikTok ini kan tidak sama kayak di Zoom kita dulu kan, ini kan cuma 9 orang di atas. Ketika di Zoom-nya nanti bisa disetting, yang lain nggak usah naik. Enggak lah, kalau udah dialog kayak gitu nggak usah naik semua ininya. Nggak usah aman itu. Narasumber aja naik. Karena akan disepakati begini, ketika di tuan rumah itu komal tuan rumah 5 orang tuan rumah, 4 orang maksimal tamu kan. Ketika di komalnya Oten paling banyak kita bisa ke sana 4 orang dari muslim yang naik. Jadi mereka 5. Nah, nggak usah gitu-gitu, mau di room muslim mau di room tritung yang naik. Iya, mending ini aja narasumber. Timer, moderator, yang dialog udah. Betul, begitu aja. Tapi ya. Kasihan lah. Oten habis debat kasihan, ada yang jadi pemulung, ada yang kurus badannya, kasihan gitu loh. Biarkan aja. Biarkan itu. Ini kita bantu dialog supaya mereka dapat gift, jadi besoknya nggak mulung gitu, Akhi. Iya, ini jadi pemulung kayak kemarin si RK jadi pemulung gara-gara bayar Superboy. Emang disengaja kan itu dikalahkan kemarin. Itu aja. Karena bom aja turun badannya berapa kilo habis debat sama Juma. Jadi kalau debat-debat di sana itu kan tidak ini sih, ada menang kalah padahal ya kan menilai itu mana yang paling banyak berpihak agama kan gitu aja. Bang Awi, nanti tinggal di setting aja ya. Nanti gitu aja, tinggal di setting aja nanti gimana aja ya. Bentar. Ini kita akan mulai segera, ini mumpung ada para
Gurunda ini para senior ini yang punya banyak pengikut kan diharapkan yang paling pertama tampil ini mungkin kalau bukan Gurunda siapa Bang Komet. Gurunda, Akhi Alwi aman. Ya, Gurunda mau yang kapan pertama itu ya. jadinya? Mau kapan? Yang pertama tampil untuk pembukaannya. Iya. Tapi kapan itu? pertama tampil tapi di room muslim dulu. Di room Iya. muslim dulu, besoknya baru ke sono. Nggak apa-apa dia nanti saya sepakati di rumah dulu. Coba dia berharapkan di room dia dulu pertama kali. Nanti Enggak, mending di room muslim dulu, mending di room muslim dulu, nanti gantian. Kalau misalkan di room dia dulu, terus ada apa-apa, dia nggak mau ke room muslim. Kalau di room muslim kan dijamin aman. Di room muslim. Mending di room muslim dulu pertama pembukaan, baru besoknya ke sana. Oke, nanti kita atur. Ya. Dia Kalau dia di mau sana- silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya di sana anunya 3 orang dia kan 3 penggagasnya itu si penginjil TikTok. Terus ada satu perempuan moderatornya itu Rosemary. Saya kan pantau-pantau juga dia kan ini kayaknya dengan si Justin ini sudah mulai agak nggak kayak di Zoom lagi lah. Oh, Justin udah tobat dia, kayaknya dia kena sakit dia. Udah nggak hujat ini ya. dia Dulu kena mental anjir. dia berteman baik dengan saya tuh dia sering beberapa hari bulan habis. kita adakan Waktu ini juga Akhi Alwi berapa kali gua ketemu dia dialog, dia nggak ngehujat loh. Dan dia konsisten anjing, ngejaga banget, dia nggak ngehujat. Ih, bisa gitu ya? iya ya saya ngajarin dia itu jangan mau jangan hujat lagi. Dulu di Zoom berantem habis sama saya, Res. Waktu matinya si domba ketat, tanya Bang Awi. Iya. Si ini aja nggak berubah-ubah itu katanya menurut si Justin katanya. Kemarin dia bilang si itu loh si Charlie Lee cuma ganti nama ke si Kage. Orang gini itu mah Charlie. Cuman komal-komal katanya rungkat kalau ada Charlie Lee itu kan. Dia kan ngomong. Pokoknya komal apa aja pasti rungkat kalau ada Charlie Lee kata dia. Kapan ini dimulai pertama ini kan? Besok. Tema dulu kan ini. Gampang masalah kan tema baru nanti tinggal bicara WA kan. aja kalau tema mah. Jangan di sini, tinggal WA-an Nanti sama saya- saya. Nanti saya ini ke 2 Kristus versus 2 Rob. Langsung tuh. Yang lagi tren ya. Ya. 2 Kristus versus 2 Rob. Janganlah bilang kita 2 rob pada. Ya, enggak, maksudnya syubhatnya 2 dua Rob Rob, ya. versus fakta 2 Kristus kan gitu, gampang itu. Pembukaan 2 jam, Gurunda sendiri di mereka berdua. Nggak mau satu ya. Yang pertama Iya. aja nih Justin. Nggak apa-apa, Dia mereka pertama berdua. aja. Mereka berdua Nggak nggak apa-apa ya. masalah. Guru Nggak lawan apa-apa. Justin karena dia mau yang Kalau pertama mau aja, Justin. kalau mau topik yang berimbang supaya nggak menyerang hanya di Bible,